Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu pendeta ahli berdusta. Oleh sebab itu, seperti biasanya sebelum kita membahas lebih jauh dari topik ini, mari terlebih dahulu kita saksikan sebuah cuplikan video singkat ini. Pendeta-pendeta yang diterjunkan, KTP-nya diganti, KTP Islam semua. Kita telah menyaksikan cuplikan video daripada Maksi Daeng ini ya. Dia katakan bahwa pendeta-pendeta sebelum diterjunkan, KTP mereka ganti menjadi Islam semua. Faktanya tidak demikian. Mari kita lihat fakta pertama. Fakta pertama membuktikan bahwa para pendeta dalam pelayanan mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh pelosok dunia manapun, tidak pernah pendeta-pendeta itu ketika terjun dalam pelayanan mereka ganti KTP dan ganti agama mereka. Enggak pernah itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta bahwa Maksi Daeng sendiri ketika pergi ke Papua tidak menggantikan KTP-nya dan ganti agama. Ya. Lagi pula logikanya begini, kan dia bilang sebelum terjun kan ganti semua. Memang segampang itu. Kayak beli HVS gitu di toko buku kemudian tulis lalu jadi gitu. Itu kan melalui proses hukum yang panjang kalau memang ada. Itu kan melanggar hukum. Ya seharusnya pendeta-pendeta sudah masuk penjara semua dong. Iya kan? Itu fakta loh. Mana mungkin segampang itu. Yang kedua atau selanjutnya adalah memangnya di semua daerah itu bupati, wali kota, gubernur, RT, RW itu Kristen semua apa? Presidennya Kristen apa? Sehingga dengan mudah, itu pun kan tidak mudah. Apalagi mayoritas di Indonesia itu pemimpin daerahnya maupun kepala-kepala instansi di Indonesia ini mayoriti Muslim. Mana mungkin langsung ganti KTP gitu aja. Kan ini membuktikan bahwa orang ini gila gitu loh. Otaknya nggak waras gitu loh. Jangan-jangan ini mantan orang gila, orang depresi gitu kan. Logikanya saja anak kecil pun tahu nggak semudah itu ganti KTP. Ya kan? Nah, jadi ini membuktikan bahwa Maksi Daeng ini adalah seorang pendusta, seorang pembohong yang sangat jijik gitu. Otaknya sangat kotor gitu ya. Oke, mari kita buktikan kebohongan dia selanjutnya. Jadi ya setelah saya dari Balikpapan itu, saya coba mau ganti nama sesuai dengan nama mualaf yang diberikan kepada saya. Tapi setelah saya coba tanya di pengadilan, dan waktu itu saya coba tanya di pengadilan Jakarta Pusat di Gajah Mada, itu nggak mudah untuk ganti nama, karena semuanya harus diganti. Jadi menyangkut nanti KTP, lalu akte, ijazah, bahkan anak-anak nanti, ya kan. Nah itu semuanya itu butuh waktu lama dan tidak mudah. Nah, di videonya yang pertama, dia katakan bahwa pendeta-pendeta sebelum terjun dalam pelayanan langsung ganti KTP dan ganti agama. Begitu mudahnya gitu. Tapi di sini dia justru berbalik menyerang otaknya sendiri. Dia katakan waktu dia pergi ke Balikpapan dan mau ganti nama. Kalau ganti nama terus dia sudah mualaf. Berarti otomatis ganti agama. Oke. Dia bilang apa? Tidak mudah ganti nama karena semua itu harus diganti
Karena menyangkut KTP, akte kelahiran, ijazah-ijazah, bahkan anak-anak. Ya memang benar. Nggak mudah itu loh untuk ganti KTP, ganti identitas itu nggak mudah. Karena harus mengubah KK. Dan semua itu akan berhubungan dengan hal-hal yang disebutkan. Surat-surat mulai dari awal harus ganti semua. Itu loh. Jadi tidak semudah yang dia omongkan tadi. Nah ini kan bukti bahwa dia berdusta. Dia katakan butuh waktu yang lama dan itu tidak mudah. Kamu ngakui sendiri kebohongan kamu, kedustaan kamu gitu. Mau berbohong tapi tidak terlalu pandai ya. Kursus dulu. Kursus berbohong dulu lah. Biar tidak mudah kebaca gitu. Ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ini fotonya. Iya. Waktu saya di wisuda tahun 1994 ini. Ini jurusan apa, Pak? Jurusan kependidikan, teologi. Teologi. Di Universitas Kelabat waktu itu, Kelabat University. Dan ini mama, papa, ya kan? Nah ini. Kelabat mana Kelabat itu? Kelabat itu di daerah Manado. Unplab, Universitas Kelabat itu. Iya. Selanjutnya dia katakan bahwa dia wisuda, ya, wisuda kependetaannya pada tahun 1994 di Universitas Kelabat Manado. Sejak kapan sekolah teologi itu berubah jadi universitas? Sejak kapan? Di Indonesia ini tidak pernah ada universitas yang mengajarkan teologi untuk mempersiapkan orang nantinya terjun dalam pelayanan gerejawi dan nanti ditabiskan oleh organisasi gereja menjadi pendeta. Lah ini kan ngikutin Yahya Walon. Ke satu daerah ya. Dia kan satu daerah dengan Yahya Waloni. Jadi penyakitnya Yahya Waloni menular sama dia gitu. Karena dia lihat Yahya Waloni kan sukses dengan kebohongannya kan. Jadi dia mau ikut jejaknya gitu. Aduh, kacau. Sayang, Yahya Waloni terciduk duluan. Jadi Anda ya ketimpa batunya dah. Ya. Mungkin banyak orang nggak tahu, apalagi teman-teman muslim ya. Jadi ini dia manfaatkan untuk menipu kaum muslim. Universitas Kelabat itu bukan sekolah teologi, bukan sekolah Alkitab. Tapi itu universitas teknologi. Ya. Tetapi universitas ini menitik beratkan pada teknologi dan penelitian. Sekaligus juga pembentukan karakteristik orang-orang yang akan masuk di dalam dunia kerja. Jadi universitas ini adalah universitas umum yang menitik beratkan pada teknologi penelitian, bukan teologi ya. Oh mungkin dia ini berpikir bahwa teknologi dengan teologi ya karena mirip, jadi dia pikir sama gitu ya. Kacau balau. Seorang wisudawan tapi tidak bisa membedakan antara teknologi dan teologi ya. Akhirnya ya dicampur adukan. Memang Universitas Kelabat itu adalah Universitas Kristen hari ke-7 atau Advent ya. Tetapi bukan sekolah teologi ya. Jadi dari mana bisa Universitas Teknologi mencetak pendeta? Mencetak pendeta dari Hong Kong. Wah, otak
otak sudah error ya beginilah. Kalau sudah error ya error. Aduh, kasihan kali Max Daeng. Saya curiga Anda ini dulu gangguan jiwa. Jadi dari sini saja terbukti sekali secara faktual bahwa Max Daeng ini adalah seorang pendusta. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 itu jelas. Bahwa iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi Anda ini adalah anak iblis yang suka berdusta. Ahli di dalam berdusta, mendustai saudara-saudara kami Muslim yang ingin mencari kebenaran, tetapi mereka tidak dapat dari orang seperti Anda karena Anda adalah seorang pendusta. Karena Anda adalah seorang pendusta, maka Anda adalah anak iblis. Nah, anak iblis itu punya tanda-tanda di mana mereka tidak hidup dalam kebenaran, tetapi mereka hidup dalam ketidakbenaran. Perbuatan mereka selalu tidak benar. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi anak-anak iblis itu ditandai dengan mereka tidak berbuat hal yang benar. Nah, berbohong atau berdusta ini kan hal yang gak benar. Dan itu dilakukan oleh Max Daeng. Dia berdusta. Dari pemaparan dia itu nampak sekali. Selanjutnya saudaraku, tanda anak iblis yang lain. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jadi tanda anak iblis selanjutnya adalah penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Ini Max Daeng ini penuh dengan tipu muslihat. Kemudian penuh dengan kejahatan. Dia kan menipu saudara-saudara Muslim supaya mendapat sesuatu di sana. Kita tahulah. Ya. Kemudian tidak pernah berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Ayat-ayat firman Tuhan apapun yang dalam pemaparan Max Daeng dalam video lengkapnya itu, semua itu copy paste daripada para apologet Muslim lainnya, mulai dari Ahmed Didat. Dan itu dilanjutkan oleh para ustadz-ustadz lain, para apologet Islam. Tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Ibaratnya makanan basi dikonsumsi terus gitu. Ya, tidak ada. Nah, itulah tanda-tanda anak iblis. Hidup di dalam rupa-rupa tipu muslihat, penuh kejahatan, dan selalu membelokkan kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang khususnya kaum muslim, seringkali saya katakan bahwa Anda banyak yang sangat cerdas. Tetapi kita sarankan supaya Anda itu kritis. Check and recheck.
Karena orang-orang seperti ini memanfaatkan Anda untuk meraup keuntungan dari ketidaktahuan Anda. Sehingga apa yang Anda sebenarnya ingin tahu justru tidak dapat. Karena mereka membelokkan kebenaran itu. Dan kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kemudian share kepada teman-teman yang lain, komen di kolom komentar karena saya akan setia untuk menjawab Anda, apapun komentar Anda. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam video-video saya yang berikutnya. Shalom Aleichem. Pikachu!